menjelaskan tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Sylvie Imelda Pindari. Saya akan menjelaskan materi tentang pengadaan sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Anissa Dinta Alivia. Saya akan membacakan materi tentang pengembangan sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Eriko. Saya akan menjelaskan materi pemberian kompensasi dan pengintegrasian. Saya Muhammad Firdaus Sululung. Saya menjelaskan tentang pemeliharaan dan pengusahaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini karena peran manusia dalam kompetisi perusahaan sangat penting, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk memenangkan persaingan dengan tujuan produktivitas tinggi, suatu organisasi berhasil mempengaruhi pasar jika dapat menarik perhatian atas kelebihan yang dimiliki dalam berbagai hal dibandingkan dengan organisasi lain. Daya manusia terdapat dua fungsi di dalamnya, yaitu fungsi manajerial dan fungsi teknis. Fungsi manajerial berkaitan dengan aktivitas manajer secara umum yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajerial mempunyai 5 contoh, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan sumber daya manusia, menggerakkan sumber-sumber daya organisasi, dan pengendalian. Fungsi teknis berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan oleh bagian sumber daya manusia. Contohnya penggandaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan. Inilah struktur organisasi yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Dalam sebuah organisasi, terdapat banyak aktivitas yang dapat dibagi ke dalam beberapa bagian atau divisi, antara lain bagian sumber daya manusia, produksi, pemasaran, dan keuangan. Pengadaan manajemen sumber daya manusia. Fungsi pengadaan sumber daya manusia merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manajer sumber daya manusia dalam memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan atau jumlah dan mutu untuk mencapai tujuan organisasi. Pengadaan sumber daya manusia meliputi kegiatan-kegiatan seperti perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, dan penempatan sumber daya manusia. Yang kesatu yaitu perencanaan sumber daya manusia. Kegiatan ini berkaitan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Kebutuhan sumber daya manusia dilakukan oleh manajer bertujuan untuk mendapatkan jumlah dan jenis tenaga kerja sesuai kebutuhan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses secara sistematis untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan dengan ketersediaan sumber daya manusia, baik yang bersumber dari dalam maupun luar organisasi. Yang kedua yaitu rekrutmen. Rekrutmen sumber daya manusia dilakukan sebagai dasar untuk melakukan seleksi untuk mengisi kekosongan pada berbagai posisi dalam organisasi. Perusahaan baru melakukan rekrutmen untuk mengisi seluruh posisi pekerjaan sesuai struktur dan analisis pekerjaan yang telah ditetapkan. Rekrutmen dilakukan karena adanya kekosongan jabatan akibat pengembangan organisasi. Yang ketiga yaitu seleksi. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh kualitas sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Seleksi sumber daya manusia merupakan suatu proses sistematis untuk memilih calon sumber daya manusia yang paling sesuai untuk menempati posisi tertentu dalam organisasi. Yang keempat yaitu penempatan sumber daya manusia. Penempatan sumber daya manusia adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyesuaikan kemampuan dan bakat yang dimiliki sumber daya manusia dengan sifat pekerjaannya. Gambar tersebut memperlihatkan proses secara singkat. Manajer sumber daya manusia harus mengetahui jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan dan menyesuaikannya dengan ketersediaan sumber daya manusia pada suatu periode waktu tertentu. Suatu persoalan yang mungkin timbul jika kebutuhan tidak sama dengan ketersediaan sumber daya manusia.
Apabila jumlah kebutuhan lebih sedikit dari ketersediaan sumber daya manusia di pasar tenaga kerja, maka persoalan ini dapat diselesaikan dengan melakukan seperti rekrutan terbatas, pengurangan jam kerja, pensiunan dini, dan perampingan sumber daya manusia. Semakin besar kesenjangan antara ketersediaan dengan kebutuhan sumber daya manusia, maka semakin ketat pelaksanaan seleksi. Demikian sebaliknya, bila kebutuhan melebihi ketersediaan sumber daya manusia di pasar tenaga kerja, solusi yang dapat dilaksanakan adalah menciptakan rekrutan, memberikan kompensasi yang menarik, serta melaksanakan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan latihan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja individu dan kelompok dalam organisasi dalam upaya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Dua kegiatan penting sebagai dasar untuk mengembangkan para anggota organisasi antara lain pendidikan dan pelatihan, baik untuk karyawan baru maupun karyawan yang sedang bekerja. Calon karyawan baru yang fresh graduate membutuhkan pelatihan untuk menyetarakan pengetahuan yang mereka terima ketika masih studi di sekolah atau perguruan tinggi dengan situasi yang terjadi secara nyata di tempat kerja. Kegiatan ini sangat berguna bagi karyawan baru untuk meningkatkan pemahaman tentang tugas-tugas dan tanggung jawab mereka atas pekerjaan. Bagi karyawan yang sudah bekerja, pengembangan berguna untuk menyesuaikan kemampuan kerja dengan pekerjaan baru akibat perpindahan dari satu posisi ke posisi lain dalam organisasi. Gambar tersebut menunjukkan bentuk-bentuk pengembangan sumber daya manusia. Gambar di atas menunjukkan proses dalam perencanaan karir menuju sasaran karir. Perencanaan karir. Perencanaan karir atau career planning adalah serangkaian pekerjaan yang akan dilakukan seseorang dalam hidupnya untuk mencapai sasaran karir yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Seseorang akan menetapkan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menempati posisi demi posisi yang berkaitan kemampuan kerja dalam mencapai sasaran karir atau career goals. Kegiatan yang dihadapi oleh kebanyakan orang untuk mencapai sasaran karir dikarenakan terdapat perubahan-perubahan tugas akibat perubahan sistem dan perkembangan teknologi. Selanjutnya ada pengembangan karir. Pengembangan karir atau career development adalah berbagai pendekatan yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam mempermudah pencapaian sasaran karir. Aktivitas ini berkaitan dengan kualifikasi dan pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu untuk kepentingan organisasi dan karyawan itu sendiri. Setiap jenjang karir yang harus dilalui individu tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, organisasi harus memperhatikan perencanaan dan pengembangan karir untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai sasaran karir. Dan selanjutnya ada pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah suatu proses perubahan yang terencana dengan melakukan perubahan-perubahan pada berbagai sistem dan struktur organisasi yang dapat dicapai secara efisien dan efektif. Pengembangan organisasi terjadi dalam peluasan atau penyempitan pada berbagai bentuk dan jenis organisasi pada bagian-bagian dalam organisasi. Perluasan atau penyempitan organisasi tergantung pada banyaknya kegiatan untuk merealisasikan dan pemenuhan kebutuhan organisasi. Sebuah organisasi harus memperluas atau mempersempit struktur akibat bertambah atau berkurangnya aktivitas yang diakibatkan semakin banyak atau sedikitnya order dan berbagai situasi lain yang mempengaruhinya. Penilaian kinerja adalah proses dalam menilai hasil kerja individu atau kelompok dalam organisasi dengan membandingkan hasil kerja yang dicapai dengan standar pekerjaan.
Hasil dari penilaian kinerja perlu disampaikan pada karyawan sebagai bahan pertimbangan bagi mereka untuk memperbaiki, mempertahankan, dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Situasi ekonomi yang kurang baik mengakibatkan kegiatan perusahaan berkurang sehingga struktur organisasi harus dirampingkan. Namun sebaliknya, keadaan ekonomi yang membaik membuat perluasan struktur organisasi. Demikian pula berbagai faktor dapat mempengaruhi sistem organisasi seperti faktor politik, sosial dan budaya, pesaing, konsumen, globalisasi, dan teknologi. Manajemen dan penilaian kinerja. Konsep ini berkaitan dengan evaluasi hasil kerja individu dan kelompok dalam organisasi pada berbagai jenis pekerjaan pada suatu periode waktu tertentu. Manajemen kinerja adalah serangkaian aktivitas dalam organisasi yang dirancang berkaitan dengan peningkatan produktivitas, kinerja, kepuasan kerja, keluar masuk karyawan, dan tingkat absensi. Penilaian kinerja merupakan gambaran dari kemampuan kerja setiap individu atau kelompok berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki dalam bekerja. Pemberian kompensasi atau kompensasi adalah imbalan yang dibayarkan kepada karyawan atas jasa mereka terhadap tanggung jawab dalam pekerjaan. Kompensasi, susunan kompensasi finansial, kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung. Saya akan menjelaskan tentang materi pengintegrasian. Pengintegrasian adalah kegiatan menyatu padukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan agar tercipta kerjasama yang memberikan kepuasan. Pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan sumber daya manusia bertujuan untuk mempertahankan karyawan agar memiliki loyalitas dan kesetiaan yang tinggi. Sebagai karyawan yang memiliki loyalitas tinggi terhadap perusahaan akan memiliki pertanggungjawaban atas pekerjaan yang diikuti dengan kinerja yang baik pula. Manajer yang berhasil selalu memperhatikan kebutuhan para karyawannya dan melindungi dari kecelakaan kerja. Mereka menyadari bahwa keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan tergantung pada kemampuan para anggota. Oleh karena itu sangatlah perlu diperhatikan keamanan dan kenyamanan kerja. Keselamatan kerja merupakan fasilitas untuk melindungi para karyawan dari kecelakaan kerja. Berbagai penyebab kecelakaan kerja dapat terjadi, baik dari faktor pekerjaan maupun faktor manusia. Kesehatan kerja juga menunjukkan bebasnya karyawan dari gangguan penyakit akibat pekerjaan. Lingkungan yang bersih akan memberikan kenyamanan kerja. Kebanyakan organisasi yang berhasil menyiapkan lembaga konsultan pekerjaan dan bimbingan atau konseling untuk mengatasi permasalahan yang dapat organisasi. Pemisahan sumber daya manusia. Pemisahan sumber daya manusia atau separation merupakan bagian akhir dari fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, yang berarti bahwa mereka keluar dari pekerjaan atau perusahaan dengan berbagai alasan. Berbagai alasan pemutus hubungan sumber daya manusia dapat disebabkan karena pelanggaran dan tidak tercapainya target kerja atau rendah atau menurunnya kinerja karyawan. Berbagai bentuk pemutus hubungan kerja antara lain pensiun karyawan, berhenti karena permintaan karyawan itu sendiri, atau karena faktor fisik. Apaan tuh? Aku isi lirik ini auto, anggu kepala, ayo mari join sini bikin jadi